Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini bertemu dengan saya, Abdul Latif. Kita akan membahas terkait dengan tips public speaking. Public speaking apa yang mau kita bahas pada tema kali ini? Saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali diajukan. Bahwasannya, dalam belajar public speaking itu banyak sekali kendala. Dalam belajar kita berbicara, itu kayaknya susah banget. Jadi banyak orang yang merasa belajar public speaking itu penuh dengan tantangan. Saya tidak ingin menyebutnya sebagai sebuah kesulitan, tapi seringkali kita menyebutnya adalah Anda atau kita semua seringkali menghadapi yang namanya tantangan. Yes, tantangan. Tantangan apa saja yang biasa kita coba hadapi dalam public speaking? Yang pertama, seringkali ada yang mengeluh pada saya, "Bang, gua ini bingung. Bagaimana cara gua memulai?" Jadi ada banyak kebingungan. Bingung untuk memulai belajar, bingung untuk membuka presentasi, bingung mau ngomong apa. Atau bingung mau bagaimana caranya supaya saya menjadi seorang public speaker yang oke. Maka yang pertama adalah tantangannya bingung. Banyak orang bingung. Yes, bingung. Mungkin Anda juga menghadapinya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah, suara saya nih bang, ini jelek sekali. Suara saya cempreng. Ada yang bilang cadel. Ada yang bilang suara saya ini terlalu kecil. Suara saya ini nggak enak didengar. Orang mungkin mendengarkan saya nyanyi, saya juga tidak bisa. Jadi ada bilang orang, oh ternyata tantangan yang kedua bagi saya adalah suara jelek. Suara jelek. Apakah Anda punya tantangan yang seperti itu? Kalau Anda, oh ternyata sama, berarti Anda punya tantangan yang sama, bahwasannya tantangan Anda adalah suara Anda jelek. Atau yang kedua adalah yang sering kali dihadapkan atau coba orang curhat pada saya adalah, saya nih merasa tidak ada teman yang bisa bantu saya untuk belajar public speaking. Saya merasa kok saya nih belajar sendirian. Saya tidak punya teman. Saya tidak punya teman untuk belajar public speaking. Saya tidak punya teman untuk belajar public speaking. Saya bingung mau belajar dari siapa. Kemudian, yang keempat adalah, saya ini kalau ngomong itu takut salah. Sehingga kadang saya kalau mau ngomong tuh pikir-pikir panjang, atau mungkin saya kayaknya nggak usah ngomong deh. Jadi tantangan yang keempat adalah, ada yang bilang takut salah. Yes, takut salah. Apakah Anda juga merasakannya? Anda mau ngomong, Anda mau bicara, atau Anda mau mencoba untuk percaya diri, tapi kayaknya takut banget Anda salah. Yang terakhir adalah yang biasa yang paling banyak orang hadapi saat mau belajar public speaking adalah, saya merasa kok saya tuh nggak tahu. Kalau orang lain tuh kelihatannya kok jago ngomong, banyak sekali metode. Jadi kita tidak tahu apa atau bagaimana untuk bicara. Adalah bagaimana metode yang benar. Yes, banyak orang menghadapi ini. Saya bingung mau ngomong apa, bingung mau mulai bagaimana, bingung mau bicarakan tentang apa, suara jelek, mungkin ada yang merasa cempreng, ada yang merasa suaranya terlalu pelan, ada yang cadel, ada juga yang tidak punya teman untuk tandem, untuk sharing, untuk bisa berkomunikasi dan belajar meningkatkan kualitas dirinya. Ada yang takut salah, sehingga ketimbang salah, mendingan diem aja deh. Ada juga yang nggak tahu tuh metode yang benar tuh seperti apa. Akhirnya ngomong salah lagi, kemudian ya sudahlah, daripada saya selalu salah, mendingan saya stop untuk belajar public speaking. Ini adalah tantangan. Kalau kita menghadapi tantangan, cara yang kedua adalah pastinya kita mencari yang namanya solusi. Saya akan mencoba untuk menjawab dari tantangan menjadi solusi, supaya ada sebuah kesatuan yang sama, bahwasannya ketika menghadapi tantangan, mana nih solusinya? Kita akan coba selesaikan bagaimana solusinya. Kalau bingung, solusinya adalah Anda harus mulai dari yang sederhana.
dari yang sederhana. Apa misalnya? Misalnya adalah ketika Anda bingung mau mulai dari mana, saya selalu bilang pada Anda, yuk coba dari hal yang sederhana. Misalnya, Anda bisa tonton video saya tentang bagaimana Anda menyusun naskah pidato, bagaimana Anda menyusun naskah presentasi, bagaimana Anda menyusun pembicaraan secara spontan. Dengan apa? Dengan 3C. 3C atau 3K. Konteks, konten, konklusi, itu saja. Atau misalkan saya bingung nih, kata-kata yang kelihatan intelek itu apa? Oh, ternyata tidak usah Anda cari kata-kata yang intelek, kata-kata yang kelihatan Anda ingin terlihat sangat expert. Anda cukup memanfaatkan kata-kata sehari-hari Anda. Bicarakan saja, bicarakan saja. Apa yang ada di benak Anda coba utarakan. Lama-kelamaan Anda akan terbiasa untuk menyalurkan apa yang ada di kepala Anda. Ibaratnya adalah selang yang sedang Anda miliki itu sedang tersumbat karena Anda tersumbat oleh kebingungan. Maka alirkan sedikit demi sedikit apa yang di kepala kita yang sederhana, tidak usah terlihat expert dulu. Anda cukup ucarakan yang sederhana, kata yang sederhana, teknik yang sederhana. Lama-kelamaan Anda sudah terbiasa akan mengalir. Jadi, sederhana. Yang kedua, suara saya jelek nih. Saya tidak ingin Anda fokus pada yang namanya jelek. Saya menyebutnya adalah unik. Setiap orang itu punya keunikan. Suara saya itu juga cempreng, juga dulu termasuk kecil suaranya, dan termasuk saya cadel dulu. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit manfaatkan itu. Pak Karni Ilyas yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, juga punya suara yang serak dan bahkan pelafalannya pun seringkali terbata-bata, tapi keunikan itu menjadi ciri khas. Dan Anda lihat banyak lagi para pembicara yang sebenarnya suara itu tidak terlalu bagus, tapi Anda bisa imbangi dengan keunikan. Atau suara yang menurut Anda unik tadi, Anda bisa tutupi dengan bobot atau kualitas dari pembicaraan yang kita miliki. Jadi tidak mesti Anda bicara tentang kejelekan, tapi kita manfaatkan keunikan dari suara kita, apapun suara Anda yang Anda miliki. Kemudian, oh saya tidak punya teman. Saya tidak punya partner untuk saya bisa berdiskusi, meningkatkan kualitas saya dalam berbicara. Saya terus terang juga sama, tidak punya teman yang untuk tandem. Tapi saya punya banyak sekali pelatih, banyak sekali expert yang membantu saya. Oh, siapa itu? Yes, Anda bisa melihat di video. Banyak sekali video-video yang bisa Anda tonton di YouTube misalnya, atau Anda bisa pelajari banyak sekali platform-platform kita belajar terkait dengan public speaking. Atau kalau Anda tidak punya teman dan Anda sudah nonton video, Anda merasa perlu Anda berbincang, Anda bisa manfaatkan juga Anda self-talk. Saat berkendara, saat Anda bercermin, atau saat Anda sebelum tidur, Anda bisa manfaatkan momen-momen kesendirian Anda utarakan apa yang ada di kepala Anda latih. Nanti saya akan bikin video tentang bagaimana cara melatih bicara Anda. Tempat-tempat apa saja yang bisa kita manfaatkan dan metode seperti apa ketika Anda tidak punya teman, apa yang bisa dilakukan? Self-talk. Nonton video, lalu self-talk. Nonton video, self-talk. Atau kalau Anda misalkan memang tidak punya teman sekali, pastikan Anda punya partner, punya saudara. Bahkan mungkin Anda juga pasti punya teman kantor yang bisa jadi bukan bisa melatih Anda berbicara, tapi ketika Anda terbiasa untuk mengutarakan apa yang ada di kepala Anda, maka lama-kelamaan Anda akan punya banyak teman yang akan Anda secara tidak langsung jadikan sebagai mentor. Takut salah. Who makes no mistake makes nothing. Anda yang tidak pernah melakukan kesalahan, sesungguhnya Anda tidak pernah melakukan sesuatu. Karena apapun yang terjadi pada hidup kita, pasti kita akan berhadapan dengan
kesalahan, kekeliruan, atau mungkin kebodohan diri kita sendiri. Yang kita lakukan apa? Ketika kita melihat ada kekurangan dari diri kita lakukan perbaikan atas kesalahan itu. Kita lakukan perbaikan atas apa yang memang kita keliru. Tapi seringkali kita tidak sadar. Maka ketimbang Anda takut salah, Anda bicara saja, tapi Anda sadar apa yang menjadi kesalahan Anda, lalu Anda perbaiki. Ini dia. Kalau Anda takut salah, Anda ngomong saja. Toh kita pun ketika belajar sepeda dulu, kita jatuh, terluka, kita jatuh, lebam. Ketika kita belajar berjalan, kita jatuh, terpentok, kita jatuh, benjol. Tetapi toh akhirnya kita bisa berjalan. Yang terpenting adalah sadar apa kesalahan kita. Ngomong, direkam. Bicara, Anda videokan. Atau Anda rekam suaranya, apa yang menjadi bagian dari kesalahan Anda, kekeliruan Anda sadari, kemudian Anda perbaiki. Ini yang bisa saya lakukan. Ini yang selalu saya lakukan. Sampai sekarang. Saya nonton video, saya training, saya nonton video, saya berbicara, kemudian saya dengarkan. Oh, ternyata banyak filler-filler yang muncul. Filler ini yang sering muncul. Oh, ternyata saya sering bicara atau kata-kata yang saya ucapkan, itu tidak cocok. Ke depan, kata-kata ini saya ganti, saya ulangi dengan kata-kata yang lebih baik. Yang lebih powerful. Dan yang terakhir, metode yang benar. Seperti apa sih metode yang benar? Public speaking, berbicara itu sesungguhnya adalah perpaduan antara ilmu dan seni. Ilmu bisa kita pelajari. Ilmu bisa kita dapatkan di banyak hal. Ikut kursus kalau Anda mau berbayar. Yang gratisan ada di YouTube. Yang gratisan Anda bisa lihat di banyak platform. Di Instagram banyak. Dan di berbagai macam platform. Bahkan Anda nonton video TikTok pun ada talking di sana. Ada public speaking di sana. Semua adalah media kita belajar. Tetapi satu hal adalah Anda harus temukan seni dalam berbicara. Karena sesungguhnya seperti kita belajar terkait dengan berenang, kita tidak hanya belajar tentang teori berenang, praktikan. Sedikit apapun yang kita terima, tentang apapun dari yang kita dapatkan dari orang lain, pelajari, resapi, praktekkan, lalu kemudian Anda touch dengan seni berbicara yang menurut Anda itu adalah Anda banget, otentisitas Anda, dan menghibur dan memberikan manfaat. 5 tantangan saat kita belajar public speaking dan solusi atas tantangan yang biasa dihadapi oleh para pembicara yang baru belajar untuk berbicara. Bahkan saya pun sampai sekarang seringkali menghadapi ini, tapi ini cara saya mengcounter bagaimana menghadapi tantangan di dalam public speaking. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada ide, silahkan Anda boleh tanyakan di kolom komentar. Ada tambahan yang Anda mau tanyakan, silahkan tanyakan. Nanti saya akan jawab dengan video-video tips public speaking yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terus maju, terus sehat, produktif, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.